Novel 9 Matahari, Bab 216 Penghancuran 15 Sekte. Saat ini, meskipun ada puluhan ribu pejuang yang mengepung Ye Yunfei, semuanya benar-benar terkejut oleh keganasannya. Semua orang terdiam, tangan dan kaki mereka lemah. Bunuh. Dengan mata dingin, Ye Yunfei perlahan melihat orang-orang di sekitarnya, lalu mengucapkan sepatah kata. Sai, 15 bayangan abu-abu keluar dari tubuh Ye Yunfei. Di Istana Bayangan Langit, Ye Yunfei menukarkan 20 botol pil bambu hijau dengan Raja Bayangan Langit untuk 15 Raja Binatang Bayangan. Kekuatan setiap Raja Binatang Bayangan setara dengan prajurit manusia di tahap akhir alam suci. Selain itu, kecepatan Shadow Beast King sangat cepat, dan ia dapat melarikan diri keluar angkasa untuk waktu yang singkat. Setelah 15 Raja Monster Bayangan muncul, mereka mulai membunuh dengan liar. Deru teriakan terus bergema. Para prajurit di sekitar hanya bisa melihat bayangan abu-abu bergegas menuju wajah mereka, berkedip terus-menerus, dan tidak bisa melihat wajah sebenarnya dari 15 Raja Binatang Bayangan sama sekali. Lari, teriak seseorang ketakutan. Segera, puluhan ribu prajurit membubarkan diri dengan tergesa-gesa. Bas, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk pedang spiritual 5 elemen, menebas dengan cepat, pedang itu bersinar seperti kilat, dan dengan cepat menebas prajurit satu demi satu menjadi sampah. Di bawah pembantaian 15 Raja Monster Bayangan dan pedang roh 5 elemen, sekelompok besar prajurit terus berjatuhan. Mereka menjerit kesakitan dan darah mengalir seperti sungai. Beberapa prajurit yang relatif cepat, berlari mati-matian, dan melarikan diri ke kejauhan dalam waktu singkat. Ye Yunfei itu terlalu menakutkan, dia hanyalah seorang pembunuh. Untungnya, aku melarikan diri dengan cepat. Aku tidak akan berani memikirkan harta klan Bayangan Langit di masa depan. Hidup lebih berharga, ... Para prajurit yang melarikan diri ke kejauhan menghela napas lega. Namun, tertawa, belati hitam pekat datang melalui udara, terus-menerus terbang melintasi ruang, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, membunuh para prajurit yang melarikan diri ke kejauhan satu persatu. Ada banyak prajurit, bahkan jika mereka melarikan diri sejauh 4 atau 5 kilometer, mereka masih dikejar dan dibunuh oleh pedang kosong. Karena, sekarang, kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat merasakan sejauh 5 kilometer. Jarak yang bisa dirasakan oleh kekuatan jiwa adalah jarak yang bisa dicapai oleh pedang terbang. Dalam jarak 5.000 meter, itu berada dalam jangkauan serangan Ye Yunfei. Di depan gerbang gunung faksi Tianyuan, Ye Yunfei duduk bersila, mengendalikan pedang roh 5 elemen dan Void Blade pada saat yang sama, terus-menerus membunuh. Pedang roh 5 elemen, pedang Void, dan Raja Binatang Bayangan berkepala 15, kematian ketiganya sangat menakutkan. Hu Miao, pergi dan kemasi rampasannya. Bagi mereka yang meninggal di atas rilem mendalam, singkirkan semua cincin interspatial mereka. Kata Ye Yunfei kepada Hu Miao. Dimengerti, Tuan. Hu Miao berubah menjadi angin iblis, bergegas keluar, dan mulai mengumpulkan harta rampasan di medan perang. Pertempuran ini tidak berakhir sampai setengah jam kemudian. Lebih dari setengah dari puluhan ribu prajurit dipenggal oleh Ye Yunfei, hanya menyisakan beberapa ribu orang yang melarikan diri dengan panik. Kali ini, orang-orang dari 15 sekte berkumpul. Akibatnya, tokoh tingkat tinggi dari 15 sekte ini, termasuk kepala, musnah. Dalam pertempuran ini, Ye Yunfei memusnahkan 15 sekte. Saat berita itu menyebar, terjadi kegemparan, dan seluruh wilayah timur terkejut. Ye Yunfei ini telah menjadi iklim. Di usia muda, dia bisa memusnahkan 15 sekte dalam satu nafas. Rekor seperti itu benar-benar luar biasa. Mengerti, ... Banyak orang mendiskusikan nama Ye Yunfei, dan ada keributan. Pada saat ini, di markas besar faksi Tianyuan. Kembali ke markas sekte Tianyuan, Ye Yunfei memindahkan tetua Hao, Long Yingying, dan yang lainnya keluar dari menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei datang ke gunung kecil tempat tinggal keluarga Ye. The Elder Hidden World, kepala sekte Shizongyang, dan semua anggota tingkat tinggi lainnya dari sekte Tianyuan mengikuti di belakang Ye Yunfei dengan sikap yang sangat hormat. Memikirkan adegan di mana Ye Yunfei membantai kuartet di luar markas, anggota tingkat tinggi dari faksi Tianyuan ini masih sangat terkejut di hati mereka. Feier, bagus kamu baik-baik saja. Ye Tianpeng sangat senang. Di luar markas besar faksi Tianyuan,
Ye Yunfei sendirian melawan puluhan ribu prajurit pada awalnya, Ye Tianpeng tidak perlu terlalu khawatir. Untungnya, belakangan Ye Yunfei menunjukkan kesaktiannya dan hampir membunuh semua musuh. Memiliki unicorn ini adalah keberuntungan besar bagi keluarga Ye kami. Beberapa tetua keluarga Ye mengelilingi Ye Yunfei, menangis kegirangan. "Ayah, bagaimana situasi suku selama periode waktu ini?" tanya Ye Yunfei. Setiap anggota klan berlatih keras dan telah membuat kemajuan besar. Baru-baru ini, total lebih dari selusin anggota suku telah menembus alam yang mendalam. Sekarang, keluarga Ye kami memiliki total 25 alam yang mendalam. Kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Ye Tianpeng tertawa. Itu tidak cukup. Biarkan semua orang bekerja lebih keras dan bekerja lebih keras. Anda merawat properti ini, mereka adalah sumber daya untuk ditanami klan. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan lebih dari 100 space ring dan menyerahkannya kepada Ye Tianpeng. Ye Tianpeng mengambil lebih dari 100 space ring, memeriksanya sedikit, dan langsung terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. 100 space ring cincin ada banyak kristal roh, eliksir, senjata sihir, dan jenis harta alam dan duniawi lainnya, ditumpuk menjadi bukit-bukit, jumlahnya tidak terhitung selama periode waktu ini. Panen Ye Yunfei terlalu besar, jaringnya nilainya sudah sangat kaya. Kemudian, Ye Yunfei dan sekelompok anggota tingkat tinggi dari faksi Tianyuan datang ke aula pertemuan markas besar. Semuanya, faksi Tianyuan mungkin memiliki lebih banyak masalah di masa depan. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan lantang. Ye Yunfei, mulai sekarang, faksi Tianyuan, seluruh faksi, dengan kamu sebagai pemimpinnya. Apapun yang Anda suruh kami lakukan, kami akan melakukannya. Petik 2. Dunia tersembunyi Penatua berkata dengan suara keras. Semua pemimpin tingkat tinggi lainnya mengangguk. Semua orang mengerti bahwa sekarang, Sekte Tianyuan dan Ye Yunfei terikat pada perahu yang sama. Tanpa Ye Yunfei, Sekte Tianyuan mungkin tidak dapat melakukannya, bertahan selama 1 hari. Formasi Gunung Suci Dewa 5 Elemen yang misterius buka sepanjang hari. Selain itu, fungsi pertahanan dan fungsi serangan dari formasi besar diaktifkan. Begitu musuh datang, gunakan formasi besar untuk menyerang langsung, jangan berhati lembut. Penatua Ren, izinkan saya mengajari Anda sebuah metode. Jika Anda mengubur kristal roh ini di bawah tanah 5 puncak utama, Anda akan dapat mempertahankan energi yang dibutuhkan untuk membuka formasi sepanjang hari. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin cincin ruang angkasa terbang di depan sesepuh yang tersembunyi. Setelah sesepuh dunia tersembunyi memeriksanya, dia sangat terkejut. Di antara selusin cincin ruang angkasa, ada lebih dari 1 miliar keping sparrow. Di kota Tianxiu, Ye Yunfei mendapatkan miliaran batu linjing hanya dari perusahaan perdagangan Lohai. Juga, biarkan semua orang bersiap-siap. Setelah situasinya kritis, kami dapat meninggalkan markas besar fraksi Tianyuan kapan saja. Petik 2. Kata Ye Yunfei, pergi. Petik 2. Anggota tingkat tinggi dari fraksi Tianyuan semuanya terkejut. Benar, formasi Gunung Suci 5 Elemen Tianxuan hanya bisa melawan prajurit suci. Setelah Master Condensate Realm tiba, formasi Gunung Suci 5 Elemen Tianxuan tidak akan bisa menolak. Kata Ye Yunfei, sang penatua yang tersembunyi mengernyitkan kening. Jangan khawatir, bahkan jika ahli alam terkondensasi datang, saya akan membawa Anda pergi dengan aman, kata Ye Yunfei dengan nada ringan. Baiklah, sahut sang penatua, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Oke, kalian semua bisa kembali bekerja. Sementara aku akan pergi ke pavilion Xiaoyao, ujar Ye Yunfei sambil berdiri. Yunfei, apa yang akan kamu lakukan di pavilion Xiaoyao? Tanya sang penatua tersembunyi, terkejut. Aku akan menghancurkan pavilion Xiaoyao. Mereka telah bergabung dengan Sekte Huangtian dan diam-diam mengawasi aku dan Sekte Tianyuan, jawab Ye Yunfei. Lalu, tanpa menunggu lama, Ye Yunfei memanggil pedang roh 5 elemen dan membubung ke langit dengan kecepatan tinggi menuju pavilion Xiaoyao. Pavilion Xiaoyao akan segera hancur, ujarnya, meninggalkan para penatua dunia tersembunyi dan anggota tingkat tinggi Sekte Tianyuan yang terpana melihatnya menghilang dengan cepat. Novel 9 Matahari, bab 217 Pavilion Xiaoyao telah berakhir. Di aula megah itu, Pavilion Xiaoyao, beserta seluruh pejabat tinggi,
berada di dalamnya dengan suasana yang serius. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah menerima berbagai macam berita tentang Ye Yunfei yang membuat manajemen senior Paviliun Xiaoyao terkejut. Terutama berita bahwa Ye Yunfei berhasil menghancurkan 15 sekte dalam waktu singkat di depan markas besar sekte Tianyuan, membuat mereka semakin merasa khawatir. Setiap sekte yang hancur memiliki kekuatan yang jauh di atas Paviliun Xiaoyao, sehingga mereka merasa bahwa keinginan Ye Yunfei untuk menghancurkan Paviliun Xiaoyao hanyalah masalah kecil. Tak lupa, Ye Yunfei juga mengetahui bahwa Paviliun Xiaoyao bergabung dengan Sekte Huangtian dan membantu mereka memantau gerak-gerik Ye Yunfei dan Sekte Tianyuan. Master Paviliun, mungkin kita tidak seharusnya memprovokasi Ye Yunfei pada waktu itu, kata salah satu pejabat tinggi dalam aula itu sambil menghela napas. Namun, pemilik Paviliun Xiaoyao tetap diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Huff, apa yang membuatmu takut? Menurutku, dengan dukungan dari Sekte Huangtian, kita tidak perlu takut pada Ye Yunfei. Jangan lupa, menurut legenda, Sekte Huangtian memiliki Yuan Zujing yang kuat. Ye Yunfei, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin menjadi lawan bagi Sekte Huangtian. Selain itu, selama ini Ye Yunfei telah memprovokasi banyak klan besar. Apakah kamu yakin kekuatan besar itu akan membiarkannya pergi begitu saja? Tunggu saja, balas dendam akan segera tiba. Ye Yunfei tidak bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memiliki waktu untuk menargetkan Paviliun Xiaoyao kita? Tetua Ding berkata, kamu benar, Penatua Ding. Semua anggota tingkat tinggi lainnya mengangguk setuju. Ya, saya harap begitu, kata Master Paviliun Xiaoyao. Tiba-tiba, suara tidak tergesa-gesa masuk dari luar pintu aula utama. Kamu salah, karena aku, Ye Yunfei, ingin membalas dendam dan kamu, Paviliun Xiaoyao, telah menyakitiku. Meskipun aku tidak bisa menjaga diriku sendiri, aku akan meluangkan waktu untuk membalas dendam. Seorang pemuda tampan masuk ke dalam aula dengan tangan di belakang punggungnya. Mereka semua terkejut melihat Ye Yunfei datang tiba-tiba. Mereka bahkan masih membicarakannya beberapa saat yang lalu. Kamu Yunfei, kata semua anggota tingkat tinggi Paviliun Xiaoyao sambil melompat dan menatapnya dengan mata terkejut. Tetua Ding bertanya dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa masuk ke sini, Yunfei? Ini adalah markas Paviliun Xiaoyao, di dalam dan di luar dilindungi oleh lapisan pertahanan. Namun, ketika Ye Yunfei tiba-tiba muncul di dalam aula ini, tidak ada yang memperhatikannya sebelumnya. Jelas bahwa belum ada yang menemukan Ye Yunfei. Bagi Ye Yunfei, markas Mega Paviliun Xiaoyao tidak dijaga, dan dia bisa masuk jika dia mau. Aku masuk. Ye Yunfei tersenyum kecil. Kamu Yunfei, kamu sangat berani. Mengapa kamu membobol Paviliun Xiaoyao saya? Tanya Penatua Ding dengan tajam. Berisik, kata Ye Yunfei dengan santai. Dia tertawa. Cahaya pedang hitam keluar dari tubuh Ye Yunfei, secepat kilat, dan melesat ke leher Penatua Ding dalam sekejap. Klik, di bawah tatapan kaget para pejabat tinggi lainnya di Paviliun Xiaoyao, kepala Penatua Ding berguling dari bahunya. Kamu Yunfei, kami, Paviliun Xiaoyao, tidak memiliki dendam terhadapmu. Pemilik Paviliun Xiaoyao menjadi pucat karena ketakutan, dan suaranya gemetar. Berdering, Ye Yunfei tidak menjawab, dia merentangkan tangannya, dan suara teriakan pedang terdengar, dan pedang roh 5 elemen berayun. Klik, klik, 5 pedang spiritual berputar-putar di aula utama, memenggal dan membunuh semua orang tingkat tinggi di Paviliun Xiaoyao kemanapun mereka berada. Yang paling kuat dari orang-orang tingkat tinggi di Paviliun Xiaoyao, yang mencapai tahap akhir dari alam mendalam, terlihat terlalu lemah di depan Ye Yunfei. Rentan, setelah membunuh pejabat tingkat tinggi ini, Ye Yunfei merampok semua harta Paviliun Xiaoyao, dan kemudian pergi. Sedangkan untuk murid biasa di Paviliun Xiaoyao, Ye Yunfei tidak membunuh mereka. Namun, semua anggota tingkat tinggi Paviliun Xiaoyao sudah mati, dan Paviliun Xiaoyao sama saja dengan berakhir. Ketika Ye Yunfei meninggalkan markas Paviliun Xiaoyao, di tempat tertentu di atas markas Paviliun Xiaoyao, ruangnya sedikit terdistorsi, dan 2 sosok kabur muncul, menatap punggung Ye Yunfei saat dia pergi. Si kecil ini sangat pendendam, dan dia sangat mematikan, kata seorang tokoh. Niat membunuh yang berat adalah jenis bakat yang dibutuhkan Akademi Pelindung Dao kita. Bukan niat membunuh yang berat, bagaimana kita bisa menghadapi musuh yang ganas dan kuat dari luar wilayah itu?
kata sosok lain. Sungguh. Selanjutnya, pasti akan ada banyak kekuatan besar di wilayah timur yang akan menindak si kecil ini. Saya sedikit penasaran, bagaimana si kecil ini akan menghadapinya. Saya menemukan bahwa saya semakin tertarik pada pria kecil ini sekarang. Seorang tokoh berkata, "Haha, mari kita lihat bagaimana tanggapan si kecil ini." Petik 2. Sosok lain tersenyum. Segera, berita mencengangkan menyebar di dalam wilayah kerajaan Qin besar. Semua pejabat senior Paviliun Xiaoyao dibunuh oleh Ye Yunfei sendirian. Dalam sehari, semua murid Paviliun Xiaoyao pergi. Paviliun Xiaoyao, bekas salah satu dari 4 sekte besar Kekaisaran Qin besar ini telah benar-benar menjadi sejarah. Markas besar sekte Tianyuan, Jin Feng, di loteng kecil Ye Yunfei. Aula kecil di lantai pertama. Ye Yunfei duduk bersila. Hu Miao, Huang Chang, dan Zhang Lao, mereka semua berdiri di samping Ye Yunfei. "Tuan, klan-klan kuat di wilayah timur, terutama klan Chen, klan Xiao, dan agama Huangtian, mungkin akan segera mengganggu tuannya." Zhang Lao tampak sedikit khawatir. "Kita tidak bisa mengalahkannya, jadi mari kita pergi saja. Terlebih lagi, karena mereka sudah terprovokasi, mungkin percuma." Ye Yunfei berkata dengan ringan. "Apa yang dikatakan tuan itu benar." Zhang Lao menundukkan kepalanya. "Tuan, menurut saya, ayo pergi saja. Apa asyiknya tinggal di markas faksi Tianyuan? Kami hanya pergi ke dunia yang jauh lebih menarik." Hu Miao berkata dengan bibir melengkung. "Mudah bagiku untuk pergi. Namun, sulit bagi anggota keluarga Ye dan sekte Tianyuan untuk menenangkan mereka." Petik 2. Kata Ye Yunfei, "Biarkan saja anggota keluarga Ye dan sekte Tianyuan memasuki menara hantu. Di dalam menara hantu, itu setara dengan dunia kecil, cukup bagi mereka untuk hidup." Petik 2. Hu Miao berkata, "Tidak mungkin. Untuk waktu yang singkat, tidak apa-apa membiarkan mereka tinggal di menara hantu. Namun, tinggal di menara hantu untuk waktu yang lama jelas tidak cukup. Terisolasi dari hukum dunia luar akan mempengaruhi kultivasi mereka. Kecuali, saya mengambilnya dan meninggalkan wilayah timur untuk tinggal di tempat lain. Hanya saja, aku, Ye Yunfei, tidak memiliki kebiasaan kabur saat menghadapi musuh yang kuat. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan mereka untuk saat ini, setidaknya saya harus mengupasnya." Petik 2. Kata Ye Yunfei, dengan cahaya tajam di matanya. Aura pembunuh yang dingin dilepaskan dari tubuh Ye Yunfei, menyebabkan suhu seluruh loteng kecil turun lebih dari 10 derajat dalam sekejap. "Old Huang, selama ini, bantu saya menyempurnakan sekumpulan obat mujarab kelas 8. Juga, saya akan memberikan sepotong alkimia sejati Grand Mist kepada Anda. Anda harus segera meningkatkan tingkat alkimia Anda. Berusaha untuk menjadi alkemis peringkat 9, dan kemudian menerobos untuk menjadi alkemis harta karun." Petik 2. Setelah Ye Yunfei selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan sebuah pesan yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa menembus ke kepala Huang Chang. "Ye Yunfei, Grand Mist True Alchemy ini sangat berharga bagiku. Terima kasih." Petik 2. Huang Chang membolak-baliknya sedikit, gemetar karena kegembiraan. Novel 9 Matahari, bab 218 mundur. Berikut adalah beberapa resep obat mujarab kelas 8 yang dapat digunakan. Salah satunya adalah obat mujarab binatang hijau yang telah disempurnakan khusus untuk Hu Miao. Terdapat juga obat mujarab Hong Hun yang cocok untukmu. Dengan bantuan kedua jenis obat mujarab ini, saya yakin kekuatanmu berdua akan segera meningkat pesat. Terutama untukmu, Huang Lao, kamu akan segera bisa melepaskan diri dari Danding dan menjadi seorang pembudidaya hantu yang handal. Ketika itu terjadi, kamu bisa menguasai banyak teknik kultivasi hantu yang sudah ada. Ye Yunfei memberikan semangat kepada Huang Chang dan Hu Miao. "Zhang Lao, sudah 8 tahun sejak kamu mencapai tingkat alam bijak." Ye Yunfei menatap Zhang Lao. Dari tatapan Ye Yunfei, dia bisa melihat dengan jelas kekuatan yang dimiliki oleh Zhang Lao. "Ya, Tuan, 8 tahun yang lalu, saya mencapai tingkat tengah alam suci. Namun, selama 8 tahun terakhir, tingkat alam saya tidak pernah berkembang, dan saya terjebak di tingkat tengah alam suci. Mungkin, bakat saya memang terbatas dan basis kultivasi saya terlalu rendah," jawab Zhang Lao. Para praktisi bela diri memperhatikan bakat dan keahlian seseorang. Bakat dan keahlian sering menentukan seberapa jauh seseorang bisa mencapai dalam seni bela diri.
Namun, selain bakat dan keahlian, dalam kultivasi seni bela diri juga perlu memperhatikan keterampilan, sumber daya, peluang, keberuntungan, temperamen, dan lainnya. Masalahnya bukan pada bakatmu, tingkat teknik kultivasimu terlalu rendah, dan kamu tidak memiliki sumber daya yang cukup. Saya akan meminta Tuan Huang untuk membuat pil Qingyi tingkat 8 yang akan membantumu mencapai tingkat tanah suci. Saya juga akan mengajarkanmu teknik latihan Qing Yang Tiangan Jue yang harus kamu praktikkan dengan rajin dan mencoba mencapai tingkat kondensasi alam secepat mungkin, kata Ye Yunfei kepada Zhang Lao. Setelah selesai berbicara, Ye Yunfei menjentikkan jarinya dan mengirimkan pesan kekuatan jiwa ke lautan jiwa Zhang Lao. Terima kasih, Tuan. Petik 2. Zhang Lao sangat bersemangat. Saya akan mundur dan berlatih. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Hu Miao memasuki alkimia batin. Huang Chang kembali ke alkimia. Zhang Lao datang ke pintu loteng kecil, duduk bersila, dan melindungi Ye Yunfei. Taktik tingkat ketiga. Setelah beberapa saat pengalaman, akumulasi sudah cukup. Sekarang, saatnya menerobos alam spiritual. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei langsung masuk ke menara hantu. Menara hantu berisi karakteristik waktu yang sangat pintar, dan kecepatan waktu di menara itu 100 kali lipat dari luar. 100 hari di dalam menara, suatu hari di luar. Oleh karena itu, Anda dapat memiliki banyak waktu untuk berlatih di menara hantu. Di menara hantu, Ye Yunfei duduk bersila, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan 600 juta atau 700 juta keping roh spar, menumpuknya menjadi bukit, dan mengelilinginya. Kemudian, dia juga mengeluarkan sejumlah besar pil spiritual, dan harta surga, materi dan bumi, dan menumpuknya di sekitar tubuhnya. Ye Yunfei memiliki pembuluh darah yang kacau, dan dia mempraktikkan formula sihir top dunia, Sutra 9 Yang. Oleh karena itu, setiap kali dia menerobos dan meningkatkan, energi spiritual yang dia butuhkan untuk diserap, ada lebih dari prajurit biasa. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menjalankan 9 Sun Jing. Ledakan, di sekeliling, aura yang terkandung dalam kristal roh itu mulai terus ditarik keluar, berkumpul ke tubuh Ye Yunfei, dan akhirnya tersedot ke meridian di tubuh Ye Yunfei. Pada saat yang sama, kerajaan Qin besar, kota bulan purnama, Akademi Bulan Purnama, di jalan sekolah, seorang anak laki-laki gemuk berkeliaran dengan lesu. Kakak Fei sudah lama pergi dari kota bulan purnama, dan dia belum kembali untuk menemuinya. Aku tidak tahu, bagaimana kabarnya sekarang. Pemuda itu berkata pada dirinya sendiri. Bocah ini persis Zhou. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, seperti hantu, tiba-tiba muncul di langit di atas Akademi Yuanyu. Gemuruh, paksaan energi yang menakutkan turun dari langit, langsung menyelimuti seluruh Akademi Yuanyu, seolah-olah gunung tak terlihat turun dari langit. Para siswa Akademi Bulan Purnama semuanya berada di alam kondensasi Qi. Para dosen Akademi Bulan Purnama, termasuk kepala istana dan wakil kepala istana, semuanya adalah kekuatan negeri ini. Bagaimana itu bisa menanggung paksaan energi yang begitu mengerikan? Seketika itu juga, semua orang di akademi, termasuk ketua, wakil ketua, dosen, dan seluruh mahasiswa, tertimpa dan jatuh ke tanah. Semua siswa muncrat darah dan terluka parah dalam sekejap. Senior, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda datang ke Akademi Yuanyu kami? Kepala Akademi Yuanyu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan bertanya dengan gemetar. Aku mencari Zhou. Pria tua berbaju abu-abu itu merendahkan dan melirik banyak siswa di Akademi Bulan Purnama. Tatapannya yang acuh tak acuh seperti naga di langit, menatap sekelompok semut di tanah. Mencariku. Pada saat ini, Zhou sedang berbaring di tanah dengan susah payah, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya ketika mendengar lelaki tua berbaju abu-abu itu. Para siswa di dekatnya juga memandang Zhou satu persatu. Kamu adalah Zhou. Kemampuan persepsi pria tua berpakaian abu-abu itu sangat sensitif, dan matanya yang tajam langsung tertuju pada Zhou. Ya, saya Zhou, jawab Zhou dengan susah payah. Apakah kamu kenal Ye Yunfei? Pria tua berbaju abu-abu itu bertanya. Maksudmu saudara Fei? Tentu saja aku mengenalnya. Zhou tercengang sejenak, lalu menjawab. Sepertinya itu kamu. Pria tua berpakaian abu-abu itu mencibir dan mengulurkan tangannya. Memanggil, tubuh Zhou langsung terbang ke udara dan mendarat di tangan lelaki tua berbaju abu-abu itu. Memegang tubuh Zhou,
lelaki tua berbaju abu-abu itu berbalik dan pergi, menghilang ke langit dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Kekaisaran Qin besar, kota Kekaisaran. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berbaju abu-abu muncul di atas istana. Janda permaisuri dan kaisar keluar. Lelaki tua berbaju abu-abu itu berteriak dengan tegas. Pada saat ini, langit dan bumi meraung dengan suara lelaki tua berpakaian abu-abu, dan guntur meledak seolah dunia sedang runtuh. Di istana Kekaisaran, bangunan yang tak terhitung jumlahnya terus runtuh dan meledak. Memanggil, sosok cantik dengan cepat terangkat ke langit, itu adalah janda permaisuri. Sekarang, dia sudah menjadi kekuatan tahap awal alam suci, ditambah dengan kultivasi sutra hati sunu yang diberikan kepadanya oleh Ye Yunfei, dan warisan ilmu pedang, kekuatan tempurnya semakin kuat. Senior, apa maksudmu? Mengapa kamu menghancurkan bangunan istanaku tanpa alasan? Janda permaisuri memandang lelaki tua berbaju abu-abu itu dan tidak bisa menahan cemberut. Ini sebenarnya pembangkit tenaga alam terkondensasi yang legendaris. Janda permaisuri tidak bisa menahan perasaan aura mengerikan yang terpancar dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Siapa yang menghancurkan istana kekaisaranku? Suara nyaring yang dipenuhi dengan keagungan kaisar terdengar, dan kemudian, seorang pria berjubah kekaisaran melangkah ke udara, itu adalah kaisar. Tanpa diduga, janda permaisuri dan kaisar dari negara terpencil dan kecil benar-benar mempraktikkan latihan yang begitu cemerlang, yang benar-benar mengejutkan saya. Oke, saya akan memaksa Anda untuk mengetahui latihan yang Anda latih. Pria tua berbaju abu-abu menatapnya janda permaisuri dan kaisar tampak sedikit terkejut. Dia bisa melihat bahwa baik janda permaisuri maupun kaisar telah melakukan latihan yang sangat cerdas. Sekarang, ikuti aku dengan patuh. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata dengan dingin. Suara itu jatuh. Dia mengulurkan tangannya dan meraih janda permaisuri di udara. Gemuruh. Tangan dengan kekuatan spiritual yang besar, mengandung paksaan yang menakutkan, meraih janda permaisuri. Pedang panjang muncul di tangan janda permaisuri, dan dia menebas dengan satu pedang. Tertawa, cahaya pedang yang sangat cepat memotong udara, itu sangat tajam, dan mengenai tangan dengan kekuatan spiritual yang besar. Tangan dengan kekuatan spiritual yang besar bergetar hebat. Sungguh ilmu pedang yang mendominasi. Pria tua berbaju abu-abu itu terkejut. Haha, ilmu pedang semacam ini, aku juga akan memaksanya keluar. Pria tua berpakaian abu-abu itu tersenyum alih-alih marah. Boom, dengan tangan yang kuat, dia mempercepat, seperti kilat, dan meraih janda permaisuri. Meskipun ilmu pedang janda permaisuri sangat tangguh, tetapi bagaimanapun juga, menghadapi Master Condensed Realm, kekuatannya terlalu jauh di belakang. Kemudian, lelaki tua berbaju abu-abu itu meraih kaisar. Kaisar hanya berada di alam mendalam, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan seorang ahli di alam terkondensasi. Setelah menangkap janda permaisuri dan kaisar, lelaki tua berbaju abu-abu mengeluarkan komunikasi giok dan mengirim pesan. Isi pesannya adalah sebagai berikut, Zoumu, janda permaisuri, dan kaisar semuanya telah ditangkap, dan segera memasang jaring untuk menangani Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 219. Jin Feng dari sekolah Tianyuan. Berada di loteng kecil, Ye Yunfei tengah berlatih di menara hantu. Menara hantu muncul sebagai butiran debu dan mendarat di pojok loteng kecil. Menara hantu dapat berubah ukuran, bisa menjadi sebesar atau sekecil apapun. Menara ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya dengan mengubah ukurannya menjadi sebutir pasir sehingga sulit terlihat. Ye Yunfei duduk bersila di menara ilusi, dan aura spiritual yang kuat memenuhi sekitarnya, terdengar suara riuh seperti pasang air laut. Dia sedang dalam momen kritis untuk mencapai kemampuan selanjutnya. Tiba-tiba, energi spiritual yang kuat meledak dari dalam tubuh Ye Yunfei. Dia berhasil mencapai tahap awal alam mendalam. Ayo kita menembus ke alam spiritual yang lebih tinggi, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Bagi Ye Yunfei, menembus ke alam spiritual yang lebih tinggi bukanlah hal yang sulit. Semua tergantung pada kemauan dan tekad seseorang. Menara hantu adalah tempat yang sempurna untuk melakukan latihan tersebut. Karena itu, Ye Yunfei terus mengaktifkan 9 Suns Jing untuk menembus ke alam spiritual yang lebih tinggi. Ratusan juta kristal spiritual dan harta karun langit dan bumi terus diekstraksi dan terserap ke dalam tubuh Ye Yunfei. Waktu berlalu dengan cepat. Sebelum dia menyadarinya, sudah 1 bulan berlalu di dalam menara hantu.
Setelah 1 bulan, pada suatu hari, energi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Ye Yunfei, mengguncang ruangan di sekitarnya. Ye Yunfei berhasil mencapai tahap tengah alam mendalam. Baiklah, itu sudah cukup untuk sekarang. Jika terus menembus ke alam spiritual yang lebih tinggi, pondasi kekuatan spiritual akan menjadi terlalu lemah, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Selama periode latihan ini, Ye Yunfei telah berhasil menembus dari tahap akhir alam surga ke tahap tengah alam mendalam. Jika kecepatan latihannya terus berlanjut seperti ini, pasti akan menjadi kejutan bagi banyak prajurit spiritual. Dengan tingkat kekuatan jiwaku saat ini, aku bisa melatih keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang lebih maju. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Jarum pemakan dewa adalah keterampilan bela diri kekuatan jiwa tingkat rendah. Tapi, selanjutnya, keterampilan bela diri kekuatan jiwa mana yang harus saya latih? Petik 2. Ye Yunfei sedang berpikir dalam benaknya. Satu pikiran menciptakan iblis. Petik 2. Tiba-tiba, Ye Yunfei berseru. Satu pikiran adalah keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang kuat. Setelah digunakan, ia dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk membuat iblis di laut jiwa lawan dengan tenang dan menyerang lawan. Tubuh jiwa. Nah, itu dia. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai membudidayakan iblis dengan satu pikiran. Tanpa sadar, 3 bulan telah berlalu. 3 bulan kemudian, akhirnya kultivasi berhasil. Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Namun, dengan peningkatan kekuatan jiwa di masa depan, lebih banyak iblis kekuatan jiwa pasti akan terkondensasi di lautan jiwa lawan dalam satu pemikiran. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Keterampilan bela diri kekuatan jiwa menghasilkan iblis dengan satu pikiran. Jika itu benar-benar dipraktikkan ke tingkat tinggi, dalam satu pikiran, ribuan iblis dengan kekuatan jiwa dapat dipadatkan di lautan jiwa lawan, menyerang tubuh jiwa lawan. Kekuatan sangat menakutkan. Oke, retret ini sudah berakhir. Ye Yunfei berdiri. Kali ini, Ye Yunfei berlatih di menara hantu selama sekitar 5 bulan. Sekitar 1 hari telah berlalu di dunia di luar menara. Ye Yunfei menyelesaikan retret dan meninggalkan menara hantu. Ye Yunfei, semua pil roh kelas 8 yang kamu minta untuk kumurnikan telah disempurnakan. Huang Chang berkata kepada Ye Yunfei segera setelah Ye Yunfei keluar dari bea cukai. Baiklah, pil binatang hijau untuk Hu Miao, pil Hong Hun untukmu, dan pil Qingyi untuk Zhang Lao. Beri aku sisanya, kata Ye Yunfei. Terima kasih, Tuan. Hu Miao segera keluar dari alkimia batin dan mengambil pil binatang hijau, yang sangat membantunya. Tuan, Penatua Ren berkata dia sedang mencari Anda dengan tergesa-gesa, dan dia menunggu di luar. Penatua Zhang masuk dari luar. Kalian bertiga, cepat dan ambil ramuannya, dan menerobos, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei keluar dari loteng kecil. Penatua tersembunyi sedang menunggu di luar loteng kecil, terlihat sangat cemas. Ye Yunfei, seseorang mengirim slip giok ini ke sekte Tianyuan kami barusan, dan itu dinamai untuk Anda. Begitu, tetua yang tersembunyi melihat Ye Yunfei, dia segera menyerahkan slip giok. Ye Yunfei mengambil slip giok dan membaca informasi di dalamnya. Ledakan. Segera, hawa dingin yang parah menyebar dari tubuh Ye Yunfei sebagai pusatnya, dan udara di sekitarnya tampak membeku. Di antara slip giok, hanya ada 3 sosok, yaitu Zhou Mu, janda permaisuri, dan kaisar. Dalam hidup saya, yang paling saya benci adalah orang menggunakan orang-orang di sekitar saya untuk mengancam saya. Mata Ye Yunfei menunjukkan cahaya dingin. Di mana orang yang mengirim slip giok itu? Ye Yunfei mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya. Masih menunggu di luar markas. Tetua pertapa menjawab, pergilah dan lihatlah. Ye Yunfei melangkah dan berjalan keluar. Di luar gerbang gunung markas faksi Tianyuan, seorang pria parubaya dengan kemeja putih berdiri tegak di udara dengan tangan di belakang punggung. Di mana Zhou Mu dan yang lainnya? Ye Yunfei menatap pria parubaya itu dan bertanya. Ada di lembah di sana. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka bertiga, pergilah ke sana. Petik 2. Pria parubaya itu menunjuk ke lokasi terdekat. Di lokasi itu, ada sebuah lembah, sekitar 2000 meter dari markas sekte Tianyuan. Ye Yunfei, kamu tidak bisa melarikan diri. Markas besar faksi Tianyuan telah dikepung oleh kami.
Jika kamu ingin melarikan diri sendiri, tidak hanya Zoumu bertiga yang akan mati, tetapi semua anggota faksi Tianyuan dan keluarga Ye juga akan mati. Saya menyarankan Anda, mari bekerja sama dengan patuh, kata pria parubaya itu sambil mencibir. Kamu dari faksi mana? Ye Yunfei menatap pria parubaya itu dan bertanya kata demi kata, niat membunuh di matanya sangat kuat. Kamu tahu itu di masa lalu. Karakter kecil seperti semut berani memprovokasi kita. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa para tetua itu ingin membuat keributan besar dan menggunakan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk berurusan denganmu. Nyatanya, aku bisa menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan. Pria parubaya itu menatap Ye Yunfei, terlihat sangat menghina. Pria parubaya ini adalah kekuatan tahap akhir alam suci. Dia menemukan bahwa Ye Yunfei hanya berada di tahap tengah alam mendalam, jadi dia tidak bisa terlalu memperhatikan Ye Yunfei apapun yang terjadi. Meskipun, selama periode waktu ini, ada banyak legenda tentang Ye Yunfei, tapi dia percaya bahwa itu hanya dilebih-lebihkan. Jika kamu mengatakan itu, kamu tidak takut aku akan membunuhmu. Ye Yunfei menatap pria parubaya itu dengan tatapan tenang yang menakutkan. Hahaha, terserah kamu, ingin membunuhku. Petik 2. Pria parubaya itu sepertinya telah mendengar lelucon yang bagus. Mengaum, tiba-tiba, dia menemukan bahwa di lautan jiwanya, ada iblis yang mengerikan, meraung dan menyerang tubuh jiwanya dengan gila-gilaan. Pria parubaya itu sakit. Kepala dan menjerit, merasa kepalanya akan meledak, dan keringat dingin menetes seperti hujan. Kemudian, klik, belati hitam pekat muncul di tenggorokan pria parubaya itu, dan bilah tajam menempel di kulitnya. Terlalu mudah bagiku untuk membunuhmu. Suara dingin Ye Yunfei terdengar di telinga pria parubaya itu. Novel 9 Matahari, Bab 220 bertarung melawan Realm Master Realm Condensation. Stop, terdengar suara keras, dan seorang lelaki tua gemuk berbaju kuning tiba-tiba muncul dan berdiri di samping lelaki parubaya dengan ekspresi marah di wajahnya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Siapa yang menangkap Zoumu, Janda Permaisuri, dan Kaisar? Kali ini, sekte apa yang akan berurusan dengan saya? Katakan padaku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kau akan mati. Ye Yunfei sama sekali tidak memperdulikan lelaki tua berbaju kuning itu. Dia menatap lelaki parubaya dengan tatapan dingin, dan bertanya, dengan tanpa emosi, sombong, Ye Yunfei, aku menyuruhmu untuk berhenti. Melihat bahwa Ye Yunfei bahkan tidak mempedulikannya, lelaki tua berbaju kuning itu tidak bisa menahan amarahnya. Ye Yunfei, Penatua Fang menyuruhmu untuk berhenti. Pria parubaya itu merasakan niat membunuh yang datang dari bilah kosong di tenggorokannya, dan tidak bisa menahan tubuhnya yang gemetar. Sedikit, klik, sesaat setelah dia selesai berbicara, Void Blade jatuh ke tenggorokannya, dan darah bercucuran. Gugo. Pria parubaya itu menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, mengeluarkan dua teriakan yang tidak jelas, lalu memiringkan kepalanya dan mati. Para tetua pertapa dari sekte Tianyuan telah mengikuti Ye Yunfei. Sepanjang waktu, mereka melihat bahwa Ye Yunfei sering membunuh orang, dan dia adalah tuan yang membunuh semuanya, membuat mereka takut. Nak, kau mencari kematian. Pria tua berpakaian kuning itu langsung marah, dan fluktuasi spiritual yang mengerikan bergulir. Pria tua itu mengulurkan tangannya, dan cahaya ungu tiba-tiba muncul, mengenai penutup roh langit Ye Yunfei, mencoba menembus bagian atasnya. Pria tua berpakaian kuning ini adalah master di tahap awal Condensed Realm, dan berasal dari sekte besar. Dia telah mengembangkan keterampilan seni bela diri yang luar biasa, dan gerakan pertamanya adalah gerakan pembunuh. Dengan lambaian lengan bajunya, Ye Yunfei menggulung dunia tersembunyi tetua, dan melemparkan dunia tersembunyi tetua ke markas besar sekte Tianyuan. Kekuatan Ye Yunfei sangat kuat. Tubuh sesepuh yang tersembunyi terlempar kembali ke kedalaman markas faksi Tianyuan dalam sekejap seperti bola meriam, dan kakinya mendarat di tanah. Aktifkan fungsi pertahanan dan serangan dari formasi besar. Kata-kata Ye Yunfei terdengar di telinga tetua pertapa. Memanggil. Setelah melemparkan sesepuh yang tersembunyi kembali ke markas, Ye Yunfei segera menghilang. Ledakan. Di mana Ye Yunfei berdiri sekarang, lumpur dan batu terciprat dan dia terlempar keluar dari lubang besar.
Kemana perginya? Pria tua berbaju kuning tidak bisa menahan cemberut setelah pukulannya meleset, matanya setajam kilat, dan dia mencari Ye Yunfei kemana-mana. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya juga dilepaskan untuk melihat sekeliling. Secara umum, Master di Realm Condensation Realm sudah dapat meninggalkan tubuh dengan kekuatan jiwa, merasakan ruang di sekitarnya, dan melatih keterampilan bela diri kekuatan jiwa. Ada beberapa pejuang khusus yang memiliki kekuatan jiwa di alam suci, misterius, bahkan surga. Tentu saja, Ye Yunfei bahkan lebih istimewa, dia memiliki kekuatan jiwa dalam kondisi latihan tubuh. Setelah mencari beberapa saat, lelaki tua berbaju kuning itu tidak dapat menemukan jejak Ye Yunfei, dan wajahnya sangat jelek. Mendengus, dia mendengus dingin dan hendak pergi. Ledakan, tiba-tiba, di ruang di belakangnya, sebuah kepalan tangan terulur, mengandung kekuatan yang menakutkan, dan meledakkan pria tua berbaju kuning itu. Kekuatan seperti sungai yang menyelimuti lelaki tua itu dengan warna kuning. Mengaum, pria tua berbaju kuning itu ditutupi dengan rambut dingin. Merasakan bahaya yang kuat, dalam keputusasaan, dia dengan panik mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya, memadatkan lapisan pelindung kekuatan spiritual di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, ledakan, perisai emas keluar dari tubuhnya, bangkit melawan angin, dan meledak menjadi cahaya kemasan. Kapan? Ye Yunfei meninju perisai emas dan melemparkannya terbang. Ledakan, pukulan Ye Yunfei seperti kilat, dan pukulan lain mengenai pria tua berbaju kuning itu. Nak, kamu mencari kematian. Pria tua berbaju kuning itu sangat ketakutan dan marah. Jika dia tidak bereaksi lebih cepat sekarang, dia akan hancur berkeping-keping dengan pukulan Ye Yunfei. Ledakan, tinju Ye Yunfei memukul lagi. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu begitu melonjak sehingga seluruh dunia sedikit bergetar. Mati, pria tua berbaju kuning itu mengangkat tangannya dan menamparnya, telapak tangannya terus membesar, dan langsung berubah menjadi beberapa hektar tanah, dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan kekuatannya runtuh ke langit. Seorang Master Realm Condensation Realm menyerang dengan seluruh kekuatannya, sangat ganas. Ledakan, serangan dari kedua belah pihak bertabrakan bersama. Di tengah tumbukan, gelombang kejut energi yang menakutkan menyebar ke segala arah. Kedua belah pihak berdiri diam. Bagaimana mungkin? Pria tua berbaju kuning itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan dia merasakan sesak di dadanya. Ledakan, tinju Ye Yunfei memukul lagi. Nak, apa menurutmu aku takut padamu? Pria tua berbaju kuning itu sangat marah. Dia meninju, dan seluruh lengan berubah menjadi kuning keemasan. Kekuatan spiritual yang menakutkan mengalir, dan cahaya keemasan mendidih. Ini adalah tinju yang sangat brilian, Golden Divine Fist, yang terkenal di seluruh wilayah timur. Ledakan, tinju kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Akibatnya, lelaki tua berbaju kuning itu mundur selangkah, seluruh lengannya sedikit gemetar, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Boom! Ye Yunfei mengayunkan tinjunya lagi dan lagi, tinjunya meledak secara bergantian, maju selangkah demi selangkah, kecepatannya sangat cepat. Pria tua berbaju kuning tidak punya pilihan selain bertarung. Boom, boom, boom. Ye Yunfei meninju lebih dari selusin kali berturut-turut, dan setiap pukulan memaksa lelaki tua berbaju kuning itu mundur selangkah. Setelah lebih dari selusin pukulan, lelaki tua berbaju kuning itu sudah banyak mundur. Tinjunya sudah patah, tetesan darah besar terus menetes dari kepalan tangannya yang compang camping, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Ini membuatnya merasa marah sekaligus takut. Dia telah terluka, terutama organ dalam yang telah hancur di banyak tempat. Dengan kekuatan fisikku saat ini sekitar 600.000 jin, aku bisa melawan tahap awal Condensed Realm. Ye Yunfei berpikir sendiri. Tentu saja, Ye Yunfei masih punya sarana, tapi dia tidak menggunakannya. Ye Yunfei memperhitungkan bahwa setelah dia menggunakan semua kemampuannya, tidak akan sulit untuk membunuh tahap awal Condensed Realm. Pria tua berbaju kuning itu menatap tajam ke arah Ye Yunfei, dan setelah beberapa saat, sosoknya bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Ye Yunfei tidak mengejarnya. Ye Yunfei bisa merasakan ada banyak aura kuat yang mengintai di dekatnya, mengawasi semuanya di sini. Begitu lelaki tua berbaju kuning benar-benar dalam bahaya, orang-orang kuat di sekitarnya pasti akan keluar dan mengepungnya. Ye Yunfei percaya diri pada tahap awal pertempuran melawan alam kental, tapi sulit untuk mengatakan apakah dia akan menang atau kalah melawan lebih banyak master alam kental.
Kamu Yunfei, kamu hanya punya 1 hari. Setelah 1 hari, jika kamu tidak datang untuk menyelamatkan orang, kamu akan mengumpulkan tubuh mereka. Petik 2. Sebuah suara datang dari jauh. Ye Yunfei melihat ke arah dari mana suara itu berasal, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Kemudian, Ye Yunfei berbalik dan kembali ke markas besar faksi Tianyuan. Setelah beberapa saat, di ruang konferensi, Ye Yunfei dan semua pemimpin tertinggi dari faksi Tianyuan ada di sana. Suasana sedikit berat. Ye Yunfei, apa rencanamu? Apakah kamu akan menyelamatkan orang? Mereka pasti telah menyiapkan pengepungan dan penyergapan, menunggumu, kata The Elder Hidden World dengan cemas. Aku akan menyelamatkan orang, kata Ye Yunfei perlahan. Aku akan pergi bersamamu. Aku berada di tahap awal alam suci, jadi mungkin aku bisa membantumu, kata tetua pertapa itu. Tidak perlu, Penatua Ren, Anda memberi perintah untuk memberitahu semua orang di Sekte Tianyuan untuk mengemasi tas mereka dan bersiap untuk pergi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, siap untuk pergi. Penatua dunia tersembunyi, si Zongyang dan pejabat tingkat tinggi lainnya semuanya terkejut. Itu benar, formasi Gunung Suci 5 elemen langit yang mendalam hanya bisa melawan prajurit di alam suci, tetapi tidak bisa menghentikan master di alam kondensasi alam. Kita hanya bisa pergi dari sini, kata Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei, kami akan mendengarkanmu. The Elder Hidden World mengangguk. Oleh karena itu, Penatua Pertapa segera membawa pejabat tingkat tinggi itu keluar dari ruang konferensi, dan secara pribadi mengeluarkan perintah untuk faksi Tianyuan, semuanya, untuk mulai mengemasi barang bawaan mereka. Ye Yunfei secara pribadi datang ke gunung tempat tinggal keluarga Ye dan menemukan Ye Tianpeng. Ye Tianpeng tidak bertanya lebih lanjut, dan segera memerintahkan anggota keluarga Ye untuk mengepak barang bawaan mereka. Bersambung.